jadi bom waktu jika petisi ratusan purnawirawan TNI yang mendesak Wapres Gibran dicopot diterima oleh Presiden Prabowo, maka akan ada pihak yang ketakutan dan berpotensi menjadikan Jokowi marah. Bagaimana selengkapnya? Silakan tonton sampai selesai agar tidak gagal paham. Jangan lupa untuk subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya agar selalu update dengan video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat arah baru, bertemu kembali dengan saya di channel ini. Kali ini kita akan membahas terkait dugaan adanya pihak yang ketakutan, bahkan berpotensi menjadikan Jokowi marah, hingga stabilitas politik nasional goyah, jika usulan Forum Purnawirawan TNI yang mendesak Wapres Gibran diganti diterima oleh Presiden Prabowo. Ini memang terus menjadi sorotan. Desakan Forum Purnawirawan TNI yang meminta pemerintah agar mencopot Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wapres. Bahkan kabar desakan copot Mas Wapres ini menimbulkan kegaduhan, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi berpotensi marah besar jika usulan ratusan purnawirawan TNI itu diterima. Ya, kita tahu sendiri, Gibran sebagai cawapres pada Pilpres 2024 melalui restu dari Jokowi sendiri saat dirinya menjabat sebagai presiden. Ada pihak yang kira-kira gerah dengan gerah atau takut kalau isi petisi itu diterima oleh presiden, dilaksanakan oleh presiden. Orang yang khawatir ya, posisinya terganggu dengan petisi itu. Dugaan saya Jokowi. Menurut mantan Danjen Kopassus ini, menyebut bakal ada pihak yang ketar-ketir ketakutan jika 8 petisi, termasuk mencopot Wapres dan meresapel menteri era Jokowi, diterima oleh Presiden Prabowo Subianto. Sementara mengingat respon dari Istana melalui penasihat khusus Presiden bidang politik, hukum, dan keamanan, Wiranto, menyatakan Presiden Prabowo Subianto akan mempertimbangkan 8 petisi yang diusulkan oleh Forum Purnawirawan TNI tersebut. Kata Wiranto, Prabowo akan mempelajari dan mendalami usulan purnawirawan itu. Walaupun Prabowo tidak bisa serta-merta mengambil sikap karena bukan kewenangannya. Nah, melihat respon dan pernyataan Istana ini, tentu kita bisa menebak bahwa Prabowo Subianto tidak sepenuhnya menolak dan tidak sepenuhnya menerima usulan purnawirawan itu. Di sini sikap Prabowo 50-50, 50-50. Sehingga dengan sikap itu menimbulkan pertanyaan sendiri, kenapa Prabowo tidak tegas menolak dan tidak tegas menerima? Akan tetapi, pengamat politik Lingkar Madani Indonesia, Ray Rangkuti, berasumsi pemakzulan wakil presiden atau Wapres Gibran itu hal yang mungkin terjadi. Mengingat pencopotan atau pemakzulan presiden pernah terjadi di era Soeharto dan Gus Dur. Jadi kalau presidennya bisa dimakzulkan, kenapa wakilnya tidak bisa? Namun Ray Rangkuti menggarisbawahi bahwa kemungkinan pemakzulan Wapres Gibran itu bisa terjadi bila dasar-dasar pemakzulan itu terbukti, seperti melakukan pelanggaran hukum, seperti korupsi, suap, atau etika yang lainnya. Adapun alasan Forum Purnawirawan TNI membuat petisi ganti Wapres Gibran karena putra sulung Jokowi itu dinilai melanggar konstitusi. Karena keputusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu dianggap melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Walaupun pakar hukum tata negara Refli Harun menambahkan bahwa soal dugaan fufu-fafa juga bisa jadi pintu masuk pemakzulan Gibran. Sementara menurut pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar memaparkan 3 syarat yang bisa menjadi pintu masuk pemakzulan Mas Wapres jika hal itu terbukti dilakukan oleh Gibran. Pertama, karena soal administrasi, karena tidak memenuhi syarat menjadi presiden atau wakil presiden. Kedua, karena pelanggaran hukum atau pidana, seperti menerima suap dan yang lainnya. Dan ketiga adalah karena syarat melakukan perbuatan tercela atau misdemeanor.
Namun yang penting kita ketahui sebelum berbicara banyak tentang pemakzulan, yaitu mekanismenya. Bagaimana dan seperti apa? Pemakzulan terhadap presiden atau wakil presiden melalui beberapa proses tahapan, mulai dari kesepakatan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dengan menyatukan suara seluruh fraksi partai politik di Senayan itu. Lalu pengujian dilakukan di Mahkamah Konstitusi atau MK. Apakah MK setuju atau tidak? Dan proses akhir diputuskan di Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR RI. Sementara tanggapan dari pengamat politik Rocky Gerung menilai, desakan untuk menggulingkan Wapres Gibran datang dari bukan sembarang orang, tapi dari ratusan purnawirawan atau pensiunan jenderal TNI. Tentu mereka tidak asal-asalan, ada perhitungan, ada kalkulasi politik yang matang. Menurut Rocky, ada kekhawatiran di pihak purnawirawan jika Gibran Rakabuming Raka menggantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Sebab dalam analisa Rocky Gerung, Forum Purnawirawan TNI menilai Gibran tidak kompeten menjadi presiden menggantikan Prabowo Subianto. Mereka khawatir karena melihat kapasitas Gibran yang dianggap belum layak menjabat sebagai presiden. Selain itu, tuntutan Forum Purnawirawan TNI bertujuan memperbaiki konstitusi yang salah. Adapun hal lain yang diinginkan Forum Purnawirawan TNI dari tuntutan mereka untuk menanyakan dan melepaskan belenggu hutang budi Jokowi terhadap Prabowo Subianto. Kita sudah minta waktu untuk bertemu Pak Prabowo pada tanggal 11 Februari yang lalu. Kita buat surat resmi. Salah satu poin yang ingin kami sampaikan, seandainya kita diterima oleh Pak Prabowo Subianto, ada yang ingin kami tanyakan, Pak, kenapa Bapak kok merasa utang budi dengan Pak Jokowi? Apa bukan sebaliknya, Pak? Beliau membantu Bapak cawe-cawe untuk menang. Bukan karena dia sayang Bapak, Pak, bukan. Menurut mantan Menteri Agama dan Wakil Panglima TNI, Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, mempertanyakan mengapa Presiden Prabowo Subianto merasa punya hutang budi kepada Joko Widodo. Pasalnya, menurut Fahrul Razi, seharusnya Jokowi yang punya hutang budi kepada Prabowo. Oleh karena itu, pakar etika politik Dr. Haryat Moko SJ mengatakan bahwa pernyataan Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi ini mencerminkan keinginan para purnawirawan agar Prabowo Subianto dapat beroperasi secara otonom dan meninggalkan warisan yang berarti. Selain itu, Haryat Moko juga melihat pernyataan Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi sebagai bentuk kekecewaan terhadap praktek demokrasi sekarang yang telah menjadi alat untuk elit dan oligarki, tapi bukan kedaulatan rakyat yang sejati. Lantas bagaimana menurut pendapat sahabat Arah Baru dengan kabar ini? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.